Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Kami pagi ini, hari ini ya teman-teman, hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2021. Nah, Dewani Duren lagi jalan-jalan ke Singaraja ini teman-teman. Jalan-jalan ke Singaraja. Pagi ini masih di penginapan, tapi semalam penginapan seluas ini isinya cuma 2 orang ya. Situasinya masih seperti terimbas corona ini. Katanya sih sudah 2 tahun seperti ini ya, sudah 2 tahun kondisinya seperti ini ya. Dampak corona memang luar biasa, tetapi di sisi lain ya, kalau kita jeli teman-teman ya, di setiap kesempatan situasi yang susah itu selalu ada peluang ya. Selalu ada peluang. Peluangnya apa? Salah satunya adalah pertanian teman-teman. Pertanian, kalau kita bicara lebih kecil lagi, adalah berkebun durian. Jadi di setiap situasi sulit ada yang memang berdampak sulit, tetapi di sisi lain kalau kita jeli ya, ada peluang yang cukup besar ya, terutama di bidang agriculture ya, pertanian. Banyak teman-teman saya, teman-teman kami mengatakan bahwa kok berani di situasi yang tidak mudah ini melakukan investasi di kebun durian ya. Jawaban kami sederhana teman-teman ya, jawaban kami sangat sederhana, bahwa kami meyakini bahwa di setiap seperti kami katakan tadi, bahwa di setiap kesulitan itu sebenarnya ada peluang, tinggal kita bisa mau menangkap, kemudian mau mengerjakan tidak ya, mau mengerjakan tidak ya. Tidak terasa teman-teman ya, ketika kami pulang kampung dulu itu kami tidak pernah berpikir ya, setahun kemudian Indonesia kena dampak corona. Tidak pernah terpikir itu teman-teman ya, tidak ada prediksi sebelumnya bahwa corona akan ada dan dampaknya hingga saat ini. Nah, ketika kami mulai berkebun dulu ya, itu situasi masih baik-baik saja. Setahun kemudian, jadi kami mulai berkebun itu kalau nggak salah bulan Juni tahun 2019 ya, nggak ada setahun sih sebenarnya teman-teman. Nah, corona masuk ke Indonesia sejak Januari tahun 2020 dan mulai sangat terasa itu 4 bulan kemudian, kalau nggak salah bulan April. Itu dampaknya apa itu? Dampak corona sudah mulai ada, tapi secara ekonomi belum kelihatan ya, belum kelihatan. Nah, sekarang setahun kemudian baru terasa dan hingga saat ini. Nah, di situasi yang sulit seperti ini ya, situasi yang tidak mudah seperti ini ya, kita kalau menurut kami sih, kita harus jeli teman-teman, jeli memanfaatkan peluang yang ada, dan kita harus fokus untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita tidak fokus, nanti akibatnya juga tidak baik, kurang baik ya. Untuk kalau kita bicara durian teman-teman, kalau kita bicara berkebun durian yang selama hampir 3 tahun kami tekuni, itu sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Kami mencatatnya ada 5 peluang bisnis yang bisa dikerjakan dari durian ini.
dan kami sedang mengerjakannya. Yang pertama adalah tentu kita berkebun durian ingin mendapatkan hasil buah. Ya. Dari hasil buah ini nanti yang bisa kita jual. Itu adalah peluang yang pertama. Dan kami sedang menuju ke sana. Tetapi ada peluang lain yang bisa kita kerjakan. Dan alhamdulillah kami sudah menjalaninya hampir 2 tahun, teman-teman. Ya, yaitu penjualan bibit. Ya, penjualan bibit. Sudah kita alami, kita bisa menjual bibit itu sejak 2 tahun lalu. Sejak tanaman bibit kami usia 1 tahun itu kami sudah bisa menjual bibit. Alhamdulillah dengan penjualan bibit itu kami bisa membiayai kebun kami hingga saat ini. Nah, itu adalah peluang yang kedua. Peluang yang ketiga masih ada, teman-teman, dan kami belum mengerjakannya, yaitu penyediaan pupuk, penjualan pupuk. Itu juga peluang. Ya, kedepannya kalau semakin banyak pekebun durian, mereka akan membutuhkan ya pupuk, nutrisi, kemudian pencegahan hama, ya, mereka akan memerlukan. Dan hingga saat ini ya, kami masih kesulitan mendapatkan di kios-kios pertanian. Terpaksa kami harus membeli online. Ya, petani-petani yang skala kecil masih sulit untuk mencari di kios-kios pertanian. Dan ini kami lihat bahwa ini peluang ke depan ada. Ya, apalagi sampai hari ini belum ada pupuk yang spesialis khusus durian, itu belum ada. Dan itu kami anggap bahwa itu adalah peluang. Ya, kemudian peluang yang keempat, ya, ada peluang. Jadi kami melihatnya ada 5 peluang. Peluang yang keempat, ya, bisa misalnya menjadi YouTuber. Ya, selama ini kami menganggap bahwa kita hanya sekedar berbagi, tetapi setelah kita mendapatkan informasi di sana sini, ternyata ini ada peluang juga. Ya, ada peluang juga, teman-teman, yang bisa dikerjakan. Ya, yang bisa dikerjakan. Nah, semuanya kembali lagi kepada kita. Apakah kita bisa menangkap ini, peluang-peluang yang ada di depan mata gini, atau peluang-peluang itu kita biarkan lewat saja, teman-teman. Ya, semuanya tergantung kepada kita. Apakah peluang ini kita biarkan lewat di depan mata kita atau kita tangkap. Nah, sedangkan peluang yang terakhir yang juga belum banyak yang menekuni, itu adalah jasa konsultasi, teman-teman. Ada peluang ini besar sekali ya kedepannya. Karena apa? Banyak sekali pekebun-pekebun yang minim pengetahuan tentang berkebun, merawat dan lain sebagainya. Ya, itu sehingga membuka peluang bagi yang serius dan mau menangkap peluang ini untuk mendapatkan jasa konsultasi. Ya, karena apa? Ya, banyak sekali sebenarnya orang-orang kaya yang tidak mau susah. Ya, tidak mau susah. Mereka memiliki modal yang cukup besar, tetapi tidak mau susah, pengennya berinvestasi. Nah, ini adalah peluang yang menurut kami itu sangat besar, dan pelakunya di Indonesia masih sedikit. Ya, pelakunya masih sedikit. Nah, tinggal kita mau nggak. Itulah, teman-teman, ya, sedikit gambaran di situasi sulit ini, peluang bisnis yang bisa kita kerjakan. Ya, peluang bisnis yang bisa kita kerjakan. Nah, 5 peluang ini kami tangkap ya setelah kami berkebun kurang lebih hampir 3 tahun. Sebelumnya kami tidak pernah membayangkan, teman-teman, ya, kami akan bisa berbagi, ya, kami akan bisa menjual bibit. Selama ini belum pernah terpikirkan ke arah sana, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, peluang-peluang itu
pasti ada, dan kita tinggal bisa nggak menangkap peluang itu. Ya. Tadinya ketika berkebun, awal berkebun, kami hanya berpikiran bahwa kami berkebun nanti menghasilkan buah. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, setelah proses itu berjalan 1 bulan, kami melihat ada peluang lagi, apa? Penjualan bibit. Ya. Berikutnya muncul lagi peluang apa? Penyediaan pupuk dan mungkin sarana pertanian. Nah, peluang-peluang ini teman-teman ya akan lewat begitu saja kalau kita tidak peka, kita tidak fokus, ya, kita tidak ahli di bidangnya. Ya, karena itu ya saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa kalau kita mau serius atau sukses, pengen sukses dalam bidang tertentu, kita harus fokus teman-teman. Fokus, kuncinya fokus dan mau belajar, mau membuka telinga. Itu yang penting yang harus dilakukan, ya. Oke teman-teman, ya, dari Singaraja, ya, Pulau Dewata dengan Tuhan berbagi. Semoga apa yang kami bagikan pagi ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi teman-teman dalam memandang ya, dalam menyikapi, bukan memandang, menyikapi peluang bisnis yang ada di depan mata kita. Ya, tetap semangat dalam berkebun. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.